Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana anak-anak keadaannya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh yang silakan dipimpin doa. Siapa berdoa mulai? Renanda, Alia, Basmari Mutia, Nabila, Nana Kamsi, Amelia, Zaki. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna zikir, makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya saya uraikan dulu tujuan pembelajaran anak-anak sekalian. Ya, sambil disiapkan ya anak-anak bukunya untuk kita pelajari bersama. Ya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat dan zikir dalam kehidupan sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami rukun sholat dan bisa mendirikan sholat dengan baik. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menganalisis hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ini ada pertanyaan, kenapa orang harus sholat? Karena Islam. Kewajiban sebagai sholat Islam. Bagaimana kalau orang tidak sholat? Kira-kira dosa. Selain dosa, ya kehidupannya tidak teratur karena sholat itu termasuk kita melatih kedisiplinan. Yang ketiga, bagaimana apakah berzikir, pernah sampai mendengarkan orang berzikir? Ya, berzikir. Bagaimana berzikir yang sama ketahui? Ya, membaca kalimat misalnya ada pas tahlilan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada membaca alhamdulillah saat kita mendapatkan nikmat dan sebagainya. Oke, ya. Selanjutnya saya terangkan materi pada hari ini, ya. Dan yang ketiga ini adalah rukun sholat.
ingat bahwa setiap gerakan sholat itu ada namanya rukun sholat. Jumlahnya ada 13. Ya. Yang pertama niat. Ya, niat sholat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumaninah. Apa tumaninah? Tumaninah itu dengan tenang atau tidak tergesa-gesa, ada jedanya. Jadi pas rukuk Allahu Akbar itu berhenti sejenak. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian sujud. Nah, sujudnya baca bersama-sama ayat kali ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Dimintakan oleh Allah zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian dalam kita berzikir ya, ini zikir, apa pengertian zikir? Ada yang tahu? Nah, ini kita lihat. Zikir artinya adalah ingat. Dalam arti mengingat Allah supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah zikir. Dan bagaimana cara zikir? Ya, cara zikir ada 3. Ya. Bagaimana cara berzikir? Pertama, zikir dengan hati. Ya, zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan ucapan. Zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati maksudnya bagaimana? Yaitu bertafakur, merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pemikiran kita bahwa Allah Maha Zat yang Maha Kuasa. Jadi semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Yang kedua, yakni zikir dengan ucapan. Bagaimana? Yakni dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah. Saya tanyai. Nah, saya pakai pertanyaan. Bagaimana bacaan tahmid? Saya tahu. Ayo. Baca tahmid. Alhamdulillah. Baca tasbih. Subhanallah. Bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim. Bacaan tahlil. Adalah zikir dengan ucapan. Selain itu juga kita setiap hari membaca Al-Quran, termasuk zikir dengan ucapan Al-Quran, membaca sholawat juga. Ya. Yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Bagaimana? Yakni perbuatan kita yaitu melaksanakan segala perintah Allah, ya, menjadikan sikap yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi silakan bahasa yang baik, jujur, kemudian amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti anak-anak saya sudah di 3 kelompok ya, jadi 3 kelompok untuk kita berdiskusi bersama, kemudian nanti kita presentasikan, ya, demikian. Oke, nanti kita siapkan untuk kelompok. Ya. Dengan
berpendapat dan cara untuk berpikir. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, setelah kita melaksanakan diskusi selanjutnya untuk masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompoknya. Zikir dengan hati maksudnya bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok Zikir dan ucapan maksudnya mengucapkan lafaz-lafaz yang terdapat dua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalimat tahmid, tasbih, tahlil, bacaan Quran, salawat. Dilakukan dengan nanti siapa nanti perintah Allah Subhanahu ya, alhamdulillah dari pembelajaran kita anak-anak setelah tidak bisa melakukan diskusi semoga menjadi pengertian yang bertambah bagi anak-anak. Ya. Bagaimana untuk referensi pelajaran ini menyenangkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu. Gimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Sekarang. Kalau kita mulai pembelajaran pada ini, ya pada hari ini adalah pembelajaran kelima ya. Kelima itu adalah bagaimana profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sebetulnya kita berdoa dulu semoga pada pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar dari awal ke akhir. Silakan dipimpin oleh Pak Yudi untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, ada yang absen hari ini? Ada. Ya. Olipa. Gak masuk. Ya, oke. Ya, Andika. Saya ini Dewi Rahayu. Pak, kalau absen pas dek video lainnya Pak. Ulangi lagi. Wah. Ya, ini pada fase ini ya, karena bisa nanti untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu menyelesaikan permasalahan lingkungan. Lalu di bidang kita ada banyak sampah, bagaimana sampah itu bisa bermanfaat, ya. Misalnya punya botol-botol bekas, minuman yang kita manfaatkan nanti itu sebagai media tanam. Ya. Siapa
saya sampaikan tadi, untuk tema kita adalah bagi dalam hutan. Topiknya adalah penanaman tanaman obat keluarga. Ya. Project Covid beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan gotong-royong. Jadi nanti kita bersama ya, gotong-royong saling membantu dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga adalah berkeadaban. Jadi anaknya harus bantu kita sopan satu kepada teman, sopan satu kepada lingkungan, sopan satu kepada bapak ibu. Yang keempat adalah khotbah. Khotbah ini adalah dari toladan, ya, toladan kita belajar alkitab berbuat baik maka kita akan dicontoh oleh orang lain. Ya. Demikian untuk project Covid. Selanjutnya saya terangkan apa saja sih nanti yang kita lakukan dalam proyek ini. Yang pertama kita akan mengamati yaitu tentang macam-macam tanaman toga yang akan kita tanam. Ya, kita mengetahui dulu khasiat-khasiatnya. Ini saya beberapa tanaman yang saya terangkan dalam kesempatan kali ini ya. Mungkin nanti ada tambah lain yang saya temukan bisa mencari dan sebagainya. Ini yang pertama adalah jahe ya. Jahe ini adalah merupakan tanaman yang populer di Indonesia ya. Khasiatnya adalah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Biasanya dibuat untuk minuman. Ya, jahe umumnya digaungkan sebagai minuman hangat ya untuk mengatasi masalah perut seperti kebu, masuk angin, mual dan diare. Selanjutnya ini ada lengkuas ya lengkuas. Lengkuas ini bahasa Jawanya laos ya. Lengkuas ini merupakan tanaman yang sering dijumpai di Indonesia juga. Ya, di sekitar kita mungkin banyak ya. Tanaman ini biasanya digunakan untuk sebagai bumbu masakan. Biasanya kalau ibu kita masak itu ada lengkuasnya. Ya. Kemudian ada khasiatnya sebagai itu untuk dipercaya sebagai mengobati asma atau batuk. Jadi kalau batuk bisa dengan lengkuas ya. Kemudian menurunkan demam, menurunkan kolesterol dan mencegah kanker tumor. Ini sangat besar sekali. Jadi kalau masa kita pakai lengkuas tentunya akan sehat ya. Mungkin dengan cara lain mungkin nanti dicampur dengan air hangat atau bisa diseduh ya dengan air bisa. Dan nanti kita pelajari lagi. Berikutnya di sini ada tanaman toga yaitu kunyit. Nah, kunyit ini juga sering anak-anak mungkin lihat ya. Kunyit biasanya warna kuning ya. Nah, ini biasanya untuk tambahan khas dari tempe. Ya, misalnya tempe itu dikasih kunyit. Juga untuk ini jamu bahasa Jawanya jamu kunir. Ya, ini sangat untuk kesehatan sangat sekali. Ya. Jadi kunyit merupakan tanaman juga yang terkenal warnanya kuning ya sebagai zat alami ya. Kemudian tanaman kunyit bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pada saat kemarin itu ada namanya Covid ya, jadi dianjurkan oleh dokter untuk mengkonsumsi herbal termasuk kunyit ini buat minuman kesehatan. Ya, untuk menghindari berbagai macam penyakit. Selanjutnya selanjutnya daun sirih ya. Jadi kita sering di sekitar kita ada daun sirih. Nah, daun sirih juga demikian. Daun sirih ini bermanfaat ya, bermanfaat. Pertama yaitu karena mengandung polifenol ya, polifenol dan flavonoid ya, itu zat kimia yang bermanfaat yang dimiliki daun sirih. Dapat menjadi antioksidan, antiseptik, jadi untuk membersihkan kuman-kuman ya, membersihkan kuman-kuman. Kemudian kandungan polifenol dan flavonoid juga dapat menyebabkan penyakit rasa sakit serta mengatasi bau mulut dan kemudian untuk wanita ya. Jadi daun sirih banyak sekali manfaatnya. Juga bisa untuk membersihkan mata kalau di kampung atau di rumah itu saya pernah membersihkan mata dengan daun sirih di air hangat, kemudian jika dibersihkan matanya dibersihkan mata dari kuman-kuman kotoran ya. Selanjutnya
Ya, jadi lidah buaya ini mengandung zat besi, sodium, kalium, kalsium, propanol juga, ya, yang berfungsi untuk menjaga penuaan duri, kemudian untuk serangan jantung. Ya, ini kita manfaatkan untuk kesehatan. Nanti apabila ada juga yang kena luka bakar itu diolesi dengan lidah buaya. Nah, nanti anak-anak bisa menambah pengetahuannya, bisa membaca di internet untuk khasiat-khasiatnya sehingga nanti kita dalam menanam topik ini sekaligus mengetahui khasiat-khasiatnya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, selanjutnya ini adalah langkah-langkah atau cara kita dalam ya. Untuk langkah-langkah kata konsep ini caranya yang pertama ya, nanti bisa membersihkan di tempat lingkungannya, menemukan botol-botol bekas atau gelas bekas, kemudian dikumpulkan ya, kita manfaatkan untuk menjaga tanam. Selanjutnya nanti kita siapkan tanah yang lebih dari tanah humus ya, mungkin dari pupuk kandang, pupuk hijau, dari bangunan itu nanti kita campur. Kemudian kita taruh kepada bahan bekas tadi, misalnya botol ya ataupun gelas ya, kita isi dengan tanah, kemudian kita tanami dengan tanaman pohon. Ya. Setelah itu kita kita tata ya, kita tata yang rapi. Nanti sesuai kelompoknya ya, ada yang bagian membersihkan menyiapkan tempatnya, ada yang bagian menaruh tanahnya, ada yang menanamnya, ada bagian menata. Nanti kita tata di sekolahnya di tempat yang strategis yang bagus sebagai selain untuk manfaat kesehatannya juga untuk keindahan sekolah ya. Setelah itu kita lupa setiap hari kita sirami ya. Jadi nanti mungkin ada piketnya, sesuai piket kelas setiap pagi menyirami. Ya. Pada suatu saat nanti kalau sudah mencapai umur tertentu masa panen, nah itu adalah pada aktivitas berikutnya, yaitu apa? Memanfaatkannya. Bisa nanti untuk jahe kita buat satu bubuk minuman. Nah, biar kita nikmati bersama kita juga. Itulah ya sekilas pengenalan daripada tema kita, ini penanaman program sekolah.